Uang teman-teman saya 4M pasti nggak akan kembali sampai orang sudah meninggal dunia 2 tahun lalu. Entah bagaimana Allah membalas perbuatan beliau. Ini Yusuf Mansur. 4M. Bentar. 4M. Punya siapa ya? Uang teman saya 4M pasti nggak akan kembali sampai orang sudah meninggal dunia 2 tahun lalu. Entah bagaimana Allah membalas perbuatan beliau. Ini Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tibri. Ya teman-teman, kali ini kita bicara tentang pendapat masyarakat ya. Karena kan view kita itu selain berkurang karena memang konten di media sosial lain itu lebih hype, lebih tinggi, di YouTube ini kurang gitu ya. Tapi apakah fenomena ini menghilangkan rasa penasaran teman-teman tentang perkembangan kasus ini? Ya saya rasa tidak ya, karena di sebelah di media sosial yang pendek itu masih ramai gitu ya. Nah ini terbukti. Saya nggak ngambil di konten saya ya, karena kalau ngambil di konten saya itu kan bisa dikatakan subjektif ya. Tapi saya ngambil di kanal YouTube lain ya, di salah satu media Indonesia yang cukup besar. Saya ngambil komentarnya ya. Nah teman-teman perlu ketahui, saya menjelaskan komentar ini karena ini berkaitan dengan pelaporan saya ke salah satunya ya, mungkin ya banyak yang melaporkan lah mungkin ya, ke OJK ya, tentang Veteran Asset Management dan sebenarnya intinya adalah pengelolaan uang oleh Veteran Asset Management yang melalui koperasi yang dilaporkan. Karena di kontennya kan jelas bahwasanya Yusuf Mansur itu mengumpulkan dana dari Koperasi Indonesia Berjamaah yang diarahkan ke Veteran Asset Management. Sebenarnya laporan utamanya intinya ke sana, sehingga itu merupakan yang diantisipasi oleh OJK ya, bahwasanya itu dianggap berbahaya, bisa jadi itu investasi yang dianggap bodong gitu ya. Dan itu ada peringatan dari OJK yang menjelaskan tentang bagaimana investasi melalui koperasi yang dianggap bodong. Nah, tapi teman-teman, kali ini saya ngambil komentar-komentar dari media yang cukup besar tentang perhatian netizen terhadap perkembangan kasus ini. Nah, saya pahami orang yang nonton video saya mungkin agak sedikit greget atau ada sedikit kecewa karena prosesnya panjang. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya masing-masing perjalanan daripada orang yang membantu ini itu ya sebenarnya nggak bisa dikatakan itu kasus ini panjang, karena kan prosesnya memang seperti itu. Nah cuma soal kecepatannya, soal responnya oleh pemerintah dengan apa yang dijalankan itu ya beda-beda, karena yang ditempuhnya berbeda-beda. Misalkan saya lapor oleh OJK langsung gitu ya, itu responnya langsung ke perusahaannya, karena OJK itu punya kemampuan tentang memberikan izin dan tidak, OJK mencabut izinnya gitu, simpelnya seperti itu. Nah nanti soal keputusan hukumnya itu ya di pengadilan, memang prosesnya seperti itu teman-teman. Nah cuma apakah nanti hambatan-hambatan di pengadilan, ya saya nggak tahu. Terus terang jujur, saya itu tidak terlibat dalam semua kasus di pengadilan, karena itu semua dilakukan pengacara. Nah nantinya mungkin saya akan mencoba memberikan masukan secara langsung ya. Kalau masukan melalui kanal YouTube itu mungkin nggak didengar atau cuma dilihat aja. Tapi saya akan memberikan masukan secara langsung kepada mungkin ke Pak Jaini atau misalkan pengacara lain yang ikut membantu ini ya teman-teman. Tapi itu kan langkah berikutnya ya. Nah sekarang kita lihat respon atau komentar oleh warganet atau misalkan oleh para teman-teman netizen ini, para komentator yang budiman tentang perkembangan kasus ini. Saya ngambil di media besar ya, ingat ya, nanti saya tunjukkan lah. Nah, di sini ada komentar tentang ini, sebenarnya tentang pencabutan OJK ya. Veteran udah keluar, sekarang tinggal yang sebelah yang member dan petingginya selalu menggunakan
dengan kalimat alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nah teman-teman, ini juga menjadi concern saya nantinya, karena sebenarnya saya yakin ini akan menimbulkan korban ya. Teman-teman tahulah PT itu ya, PT yang suka mobil-mobil Pajero kayak itu yang dipamerin, itu kayak gitulah. Kita lanjut ya. Pernah diajak join oleh teman, alhamdulillah, nanya dulu ke suami dan gak diperbolehkan. Ada komentar lagi ya teman-teman. Ini ini yang mendalam ya. Alhamdulillah selamat dari rayuan teman-teman di Hong Kong. Nah ini mungkin dia itu dulu kerja di Hong Kong ya, sebagai tenaga kerja Indonesia. Ada memang teman-teman Hong Kong yang ngajak bergabung ke Pytrend gitu ya. Dan leader-leader yang ngajak bergabung itu, yang merupakan orang yang kerja di Hong Kong itu juga merasa tertipu ya teman-teman. Jadi jangan salah. Jadi leader-leader yang di Hong Kong itu yang bukan orang dalamnya itu dia merasa ditipu gitu. Sama aja. Yang nggak ikhlas itu para korbannya ya. Alhamdulillah, jangan cuma dicabut izinnya, tapi harus diproses hukum dan harus mengembalikan uang nasabah yang ditipu. Nah itu masuk ke ranahnya beda lagi teman-teman ya. Dulu dipaksa teman ikut bisnis dan kumpul-kumpul di Mansur. Alhamdulillah nggak pernah terpengaruh. Nah ini terselamatkan. Bukan hanya dicabut tapi dihukum dan disita semua asetnya. Ya mudah-mudahan ya teman-teman ya. Awal mula gimana Surente? Next PT Base sih harusnya. Ya usulan saya seperti itu sebenarnya. Ini orang paling keren dan hanya segelintir orang yang punya kemampuan seperti ini. Cuma saya sarankan lebih cepat taubat untuk meminimalisir lebih banyak korban. Ya taubat itu memang urusan hati itu memang benar-benar urusan Allah ya, yang membukakan, yang menutup itu urusan Allah. Walaupun dia bisa misalkan dia pintar baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran atau hafal hadis atau bahkan memiliki ya lengkap gitu ya, secara lengkap memiliki ilmu-ilmu yang memang ya kita pelajari dalam Islam gitu, baik itu misalkan ilmu yang berhubungan dengan perdagangan atau apa, misalkan kayak ya misalkan kita belajar tentang perdagangan syariah atau apa. Saya jelaskan ini secara umum ya, nanti lebih detailnya ya mungkin teman-teman bisa baca sendiri tentang cabang-cabang ilmu Islam. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang yang pintar dengan ilmu itu juga sering melakukan kejahatan. Oleh karena itu, orang yang kemungkinan paling besar gitu siksaannya selain orang-orang yang sudah dilaknat itu ya mungkin orang-orang yang tahu tentang hukum Allah tapi dia melanggar. Makanya banyak ustadz yang bilang bahwasanya orang yang kemungkinan paling banyak itu ya yang persentasenya paling banyak ya dilaknat itu oleh Allah itu ya orang-orang yang tahu agama tapi tidak menjalankannya gitu ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Selesaikan kewajiban terhadap karyawan. Kasihan mereka. Nah teman-teman, karyawan ini berbeda ya, Pytrend Asset Management dan Pytrend. Tapi apakah di Pytrend Asset Management ada hal tersebut ya? Saya terus terang nggak tahu karena sangat tertutup Pytrend Asset Management. Bisnis dikembalikan 10 kali lipat dan bodohnya banyak yang ketipu, nggak ngotak sih yang percaya begituan. Nah, saya nggak tahu ya. Udah pasti ikhlaskan, udah untung banyak. Sudah kaya lebih dari cukup untuk menarik orang bodoh jadi pengikutnya. Kalau ditutup, uang anggota bisa dikembalikankah? Nah ini dia, apakah masih ada uang anggota? Saya nggak bilang ini Pytrend ya, ini Pytrend Asset Management. Pytrend Asset Management itu dulu itu berupaya ngumpulin uang dari masjid-masjid melalui koperasi ya. Nah pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang notabene itu terpikat itu ya, yang apakah mereka membayarkan lewat koperasi untuk nyimpan di Pytrend Asset Management? Saya nggak tahu ya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Jujur dulu gue mitra Pytrend. Ada temen gue sampai motor disedekahin. Untung gue nggak ikutan nyedekahin motor ya. Ya terus terang aja, sedekah motor boleh, tapi bukan ke Yusuf Mansur ya.
Karena teman-teman itu lebih baik sedekah motor itu kepada misalkan kayak ojol yang kehilangan motor, dicuri, itu lebih baik dan lebih bermanfaat ya teman-teman. Atau misalkan teman-teman sumbang itu ke lembaga non profit gitu ya, atau misalkan lembaga yang memang bergerak dalam bidang Islam tapi misalkan di kemanusiaan atau bergerak dalam bidang Islam tapi itu lebih kepada kayak guru-guru ngaji gitu ya. Itu mungkin lebih baik ya teman-teman. Duit umat memang nikmat. Nah iya sih, nggak tahu sih saya ya, karena saya nggak pakai itu ya. Perampok berkedok sedekah, bukti 1 maksa, 2 diambil semua, 3 untuk dirinya sendiri bukan untuk fakir miskin. Semestinya 1 tidak memaksa. Gini ya, untuk memaksa, ya memaksa, jelas dia mengakui, untuk duitnya dipakai sendiri. Nah itu yang jadi pertanyaan. Karena semenjak dia itu nggak manggung gitu ya, semenjak dia itu nggak manggung nyari-nyari sedekah, perusahaan-perusahaan dia itu tidak berkembang dan stuck gitu ya teman-teman. Jadi ketika dia dulu dakwah ramai itu, iya perusahaan-perusahaannya itu berkembang, dia dengan mudah berinvestasi gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan. Apakah memang uang sedekah ini untuk kepentingan dia atau gimana gitu ya teman-teman. Biasa kalau pinjol ditutup baru luar biasa. Nah saya setuju kalau ini ya. Akan lebih hebatnya kalau bisa nutup pinjol ya. Dulu katanya ditawar pihak luar triliunan, kok nggak dilepas sahamnya? Kalau sudah begini nyesel dong. Ya itu kan omdo ya, nggak ada itu, faktanya itu nggak ada. Jadi itu bullshit itu omongan Mansur itu nggak ada, karena saya telusuri pattern itu. Kenapa pattern itu mungkin ada ya yang mencoba bicara gitu tentang pattern beberapa orang gitu yang ya dari dalam negeri itu misalkan, tapi ketika ada permintaan due diligence misalkan kayak gitu ya, misalkan perusahaan ini kan nggak terbuka tentang soal uangnya dari mana, jadi ya mustahil lah diinvestasi gitu ya. Sudah ada 4 tahun aku nggak aktif di Paytrend. Dulu awalnya sangat semangat gabung Paytrend, tapi lama-lama kebanyakan song. Ya mungkin dari awal udah song gitu ya, cuma dia nggak menyadari aja gitu ya. Ini kalau hidup merasa kurang cukup, nggak fokus sama dakwah, ya malah pengennya lebihnya hancur semua. Nah, menurut saya Yusuf Mansur itu memang nggak sedang berdakwah. Dia itu berdakwah itu memang niatnya ngumpulin uang gitu, ngumpulin sedekah kayak itu. Ya intinya ya ngumpulin uang umat gitu ya, untuk kepentingan apa ya perlu ditelusuri lagi ya, apakah untuk kepentingan pribadi dan bisnisnya saya nggak tahu, karena memang Darul Quran itu ya sekolahnya juga mahal gitu ya, jadi itu ya kepentingan bisnis juga gitu ya, bukan untuk kepentingan, ya mungkin ada manfaatnya tapi kepentingan bisnisnya lebih besar di sana. Masih terngiang-ngiang dengan kata-kata mutiara beliau, dari mana duitnya? Ya itu ya teman-teman. Ternyata lanjut ya nih teman-teman. Ternyata selama ini Pak Yusuf Mansur ini kaya raya dari hasil sedekah para jamaah gitu. Tanda tanya ya, ngeri banget tanda tanya juga. Ini benar pertanyaan. Kalau yang memang mendalilkan dia itu dengan tanda tanya, berarti ya itu pertanyaan ya teman-teman. Simpel seperti Samsul, tinggal cabut izinnya, usahanya dong, tidak ada tindak lanjut lain. Ada teman-teman, tenang ya. Uang teman-teman saya 4M pasti nggak akan kembali sampai orang sudah meninggal dunia 2 tahun lalu. Entah bagaimana Allah membalas perbuatan beliau. Ini Yusuf Mansur. 4M. Bentar. 4M. Punya siapa ya? Uang teman saya 4M pasti nggak akan kembali sampai orang sudah meninggal dunia 2 tahun lalu. Entah bagaimana Allah membalas perbuatan beliau. Ini Yusuf Mansur. Saya nggak tahu teman-teman, ini kasus apa dan siapa yang dirugikan sampai 4 miliar itu ya. Nanti saya coba cari teman-teman ya. Bukan ikhlas ditutup aja, tapi kembalikan uang nasabah janjikan. Komentar lagi teman-teman. Keren Sur, tiap naik beritanya rame terus.
wajib dipelihara. Kok baru sekarang, kenapa nggak dari dulu orang prakteknya yang dijalanin jelas MLM ya teman-teman, begitu ya teman-teman. Karena memang ya susah pemerintah juga, karena ada keterbatasan kewenangan dari masing-masing instansi gitu ya. OJK ya cuma punya izin aja untuk menindaklanjuti, dia perlu proses lagi gitu ya teman-teman. Jadi banyak lah langkahnya. Tapi saya terkesan dengan komentar tadi ya, soal 4M yang dudukan dan orangnya sudah meninggal. Nanti saya coba chat deh. Ini baru kebaca saya nih. Ketika saya bacakan ini kan langsung ya teman-teman. Ketika saya bacakan ini saya baru ke chat. Nanti saya akan tanyakan coba. Kalau nggak dijawab ya sudahlah. Kalau dijawab nanti saya akan telusuri gitu teman-teman. Oke teman-teman. Inti dari pembicaraan tentang komentar-komentar teman-teman yang ada di media ini ya teman-teman, nanti bisa lihat ya itu media apa. Intinya adalah perhatian masyarakat itu masih sangat concern ya, jadi nggak buyar. Mereka masih menunggu status perkembangan kasus ini. Jadi ya kalau misalkan view-nya masih kecil di YouTube, teman-teman lihatnya di media sosial sebelah ya. Sampai di sini jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.